Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farid Ramadan dari kelas B Fakultas Hukum Unpas Bandung tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh kasus hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang kasus penyerangan Lapas Cebongan. Pada kasus tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembunuhan berencana. Secara definisi, pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Nah, salah satu contoh kasus pembunuhan berencana di Indonesia adalah kasus penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oleh beberapa anggota Kopassus yang motif pembunuhannya adalah balas dendam. Pada contoh kasus pembunuhan berencana ini, saya mengambil kasus penyerangan Lapas Cebongan. Sidang perdana terhadap 12 terdakwa kasus penyerangan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, digelar mulai Kamis tanggal 20 bulan 6 2013. Dari kronologi yang dibacakan dalam sidang, keempat tahanan lapas ini dieksekusi dengan pola double attack. Serda Ucok Tigor Simbolon adalah terdakwa yang sebagai pelaku penembakan keempat tahanan tersebut. Senjata AK-47 yang dia pakai sempat macet. Berikut adalah kronologi kasus yang diungkap di dalam persidangan itu. Peristiwa penyerangan Lapas Cebongan terjadi pada Sabtu 23 bulan 3 2013 dini hari. Dalam peristiwa itu, 4 tersangka kasus pembunuhan anggota Kopassus Serka Heru Santoso ditembak mati dalam ruang tahanan. Mereka adalah Gamaliel Yermianto Rohiriwo, Adrianus Chandra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Motif pembunuhan itu adalah aksi balas dendam pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta, dan pembacokan terhadap Sertus Riono. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai serangan tersebut terencana. Perencanaan itu terlihat dari pelaku yang membawa kop surat Polda DIY untuk dapat membawa keempat tahanan. Kemudian adanya pembagian tugas dan peran, seperti sebagai komandan, eksekutor, timekeeper, penjaga pintu utama, hingga yang merampas CCTV lapas. Menurut Komnas HAM, sedikitnya ada 14 tersangka dalam kasus itu. Adapun sebagian tersangka dapat dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan maksimal penjara 20 tahun. 3 hari setelah penganiayaan yang menewaskan Serka Heru Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2013, Ucok mengajak Serda Sugeng Surmarianto dan Koptu Kodik untuk mencari pelaku. Para pelaku penganiayaan Heru, berdasarkan informasi yang didapat Ucok, juga diduga merupakan pembacok Sertus Riono, anggota Kodim Yogyakarta yang juga mantan anggota Kopassus. Sehari setelah kematian Heru, informasi itu didapatkan Ucok saat mengikuti pelatihan di Gunung Lawu. Saat di kantin, Jumat tanggal 22 bulan 3 2013, Ucok bertemu Sertutri Juwanto dan mengajak serta kepada Tri untuk meminta teman-temannya mereka yang lain. Pada hari itu juga, pukul 22 WIB, mereka berempat bersama Serda Ihmawan Suprapto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprapto, Sertu Hermawan Siswoyo, dan Sertu Martinus Roberto berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil Avanza dan APV. Di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari pelaku preman yang menganiaya rekan mereka. Saat bertanya kepada warga, mereka
mendapat informasi bahwa Deki dan kawan-kawan pelaku pembunuhan Heru dan penganiayaan Suryono berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Sampainya di lapas, Kodik membagikan 3 senjata, yaitu AK-47, 2 pucuk replika AK-47 dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang mobil kepada rekan-rekannya. Sekitar pukul 12 dini hari WIB, gerombolan tentara itu masuk ke area lapas. Sewaktu tiba di depan gerbang, Ucok menggedor pintu dan mengaku aparat dari Polda DIY yang ingin menggebom tahanan atas nama Deki dan kawan-kawan. Petugas sipir pun sempat curiga, tetapi karena diancam dengan senjata api, akhirnya pintu pun dibukakan. Gerombolan Kopassus kemudian masuk ke dalam bangunan lapas tersebut. Rombongan ini masuk ke lokasi blok penjara menggunakan kotak kunci yang diambil paksa dari kepala keamanan lapas Cebongan. Setelah pintu blok A5 dibuka, Ucok masuk ke dalam blok sedangkan 2 terdakwa lain berada di luar. Melihat ada kelompok bersenjata masuk dan mencari Deki dan kawan-kawan, 31 tahanan lain pun memisahkan diri. Sementara kelompok Deki berdiri di sisi kanan. Terdakwa Ucok kemudian menembak Hendrik Angel Sahetapi alias Deki 31 tahun. Menyusul kemudian Yohanes Juan 38 tahun yang saat itu dalam posisi angkat tangan. Melihat tahanan lain Adrianus Chandra Galaja alias Dedi 33 tahun berjalan merangkak ke arah selatan. Ucok kembali merentetkan tembakan. Setelah itu senjata yang digunakan Ucok itu pun macet. Dia lantas keluar untuk memperbaiki senjata tersebut bersama Sugeng Sumaryanto. Tetapi tidak berhasil. Ucok kemudian bertukar senjata dengan Sugeng. Setelah menukar senjata, Ucok kembali masuk ke ruangan tersebut dan bertanya, "Mana pelaku yang lain?" Puluhan tahanan lain kembali menyingkir dan menyisakan Gamaliel Yermianto Rohiriwu alias Ade 29 tahun yang berdiri di dekat kamar mandi. Ade pun ditembak sebanyak 3 kali. Seusai mengeksekusi keempat tahanan itu, para pelaku keluar. Sebagian pulang ke markas Kopassus, sedangkan 3 terdakwa kembali ke tenda latihan di Gunung Lawu. Pengadilan Militer Yogyakarta kembali menggelar sidang putusan terhadap 4 terdakwa penyerangan lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Para terdakwa adalah prajurit Kopassus yang turut mengetahui, membantu, serta dianggap lalai hingga akhirnya terjadi eksekusi 4 tahanan lapas Cebongan. Pantauan liputan 6 SCTV, Jumat 6 bulan 9 2013 telah menjatuhkan vonis untuk para terdakwa utama kasus penyerangan lapas Cebongan Sleman. Pengadilan Militer Yogyakarta kembali menggelar sidang putusan untuk 4 terdakwa lainnya. Terdakwa Sertu Ihmawan Suprapto, anggota 2 Kandang Manjangan, itu bertindak sebagai supir para terdakwa utama. Dalam sidang sebelumnya, auditor militer menuntut Sertu Ihmawan dengan hukuman penjara 1 tahun 5 bulan penjara. Di ruang sidang lainnya, majelis hakim yang diketuai oleh Letkol Faidah Faisal menggelar sidang untuk anggota Intel Kopassus yakni Serma Zainuri dan Serma Rohmadi serta Provos Kopassus Serma Sutar. Serma Zainuri dan Rohmadi dianggap lalai karena tidak melapor ke atasan terkait kasus penyerbuan lapas Cebongan. Sementara Serma Sutar dianggap lalai karena membiarkan para terdakwa meninggalkan markas Kopassus. Ketiganya diancam hukuman 8 tahun penjara. Pengadilan Militer 2 Yogyakarta selain mengganjar anggota Kopassus penyerbuan lapas Cebongan dengan hukuman penjara, majelis hakim juga memerintahkan para terdakwa yang masing-masing Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng, dan Koptu Kodik dipecat dari dinas militer. Memidanakan terdakwa 1. Serda Ucok dengan pidana pokok penjara 11 tahun, pidana tambahan dipecat. Kata-kata Ketua Majelis Hakim Letkol CHK Joko Sesminto di Pengadilan Militer 2 Bantul Yogyakarta Kamis 5 September 2013 kemarin. Dari dasar hukum pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,
dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau dipenjarakan sementara selama-lamanya 20 tahun. Dari uraian bunyi pasal di atas, bisa kita simpulkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur. Yang pertama itu unsur subjektif, yang kedua itu unsur objektif. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektif itu perbuatan menghilangkan nyawa objeknya, nyawa orang lain. Saya pikir untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan memaafkan. Jangan sampai menaruh dendam pada orang yang telah berbuat yang tidak menyenangkan, seperti kasus Lapas Cebongan yang melibatkan Kopassus ini. Karena rasa dendam para pelaku karena teman mereka ada yang dibunuh oleh narapidana LP Cebongan. Untuk apa membuat kerusuhan dan balas dendam? Karena pelaku pembunuhan yang menewaskan teman mereka pun sudah mendapat hukuman atas apa yang dia perbuat. Jika balas dendam, masalah sampai kapanpun tidak akan pernah selesai, dan masalah baru akan muncul jika rasa dendam ada dan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, pada prinsipnya hukum dibagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum yang pertama itu hukum publik. Saya akan menjelaskannya. Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi orang, perseorangan, atau badan hukum. Seperti masalah hukum waris, masalah perkawinan, masalah harta kekayaan, hak milik, dan sebagainya. Lalu di KUH Perdata dibagi dalam 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang bukti kadaluarsa. Nah, sedangkan dalam hukum publik memberikan jaminan bagi perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan warga negara dan pemerintah atau negara, atau melindungi kepentingan umum. KUH Pidana terbagi 3 buku, yaitu buku 1 tentang peraturan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Hukum publik misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Jika dilihat dari sisi subjek hukum, maka para pihak dalam hukum publik terdiri dari syarat minimal 2 orang atau lebih, dan yang lainnya adalah negara. Dari 2 orang tersebut, yang satu itu adalah pelaku dan yang lainnya adalah korban. Sementara negara adalah sebagai penuntut hukum. Sedangkan subjek hukum dalam hukum privat hanya orang perseorangan yang setidak-tidaknya harus memenuhi syarat minimal harus ada 2 orang yang disebut dengan kedua belah pihak atau para pihak. Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan atau diancam kepada pelanggarannya dengan pidana, jenis dan macam-macam pidana, cara menyidik, menuntut, pemeriksaan, dan penjatuhan pidana dalam persidangan, serta melaksanakan pidana. Hukum perdata dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan-ketentuan tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan, dan tentang pembuktian dan kadaluarsa seperti yang diatur dalam KUH Perdata atau BW. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas meliputi selain termasuk dalam arti sempit juga termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam KUHD dan kegiatan bisnis. Sehingga dengan demikian perbedaan antara hukum publik dan hukum privat semakin jelas bedanya. Ditinjau dari sudut kepentingan, maka hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum. Kasus Lapas Cebongan masuk ke dalam hukum publik atau hukum privat? Ya, tentu saja sudah jelas untuk kasus tersebut termasuk ke dalam hukum publik. Karena pada kasus LP Cebongan mengandung ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Lalu pada kasus tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat, diantaranya itu korban, pihak
LPC Bongan dan napi LPC Bongan. Lalu ada pelaku yaitu para anggota Kopassus dan negara sebagai penuntut hukum. Untuk penyelesaian kasus tersebut dapat melalui jalur formal hukum yang dapat ditindak pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.